Istri gue pilates sih, tapi maksud gue yang kayak apa ya, not challenging enough sih. Oh, wow. Woi, tempel. 2, 1, and Selamat datang di Sweat and Chat, dan sekarang ini gue diajakin pilates sama Nikita Willy. Kita sekarang ada di Vitruvian, so langsung aja Nikita Willy, what's up? Hai guys. Lo sering banget nih pilates? Lumayan sering, jadi sebelum hamil bisa seminggu 2 kali, kalau sekarang seminggu sekali. Dan ini pertama kali banget seumur hidup gue pilates. Gue nggak pernah nyobain banget, dan gue tertarik sih. Ini kayak banyak alat-alat gini, gue juga bingung ya cara pakainya gimana ya. Menurut gue lo bakal suka banget. Oke. Karena kadang-kadang kalau lihat pilates itu kan kayak gampang banget. Bahkan ada yang bilang, oh pilates itu olahraga ibu-ibu, dan that's so easy. Cuma kalau misalkan once you try it, it's hard. Oke. Karena kadang-kadang banyak small muscles inside your body yang nggak pernah lo train. Oke. Tapi sama pilates malah disentuh terus itu, so you become stronger. Well, istri gue pilates sih, tapi maksud gue yang kayak ngeliatin dia pilates gitu, gue juga ngerasa kayak apa ya, not challenging enough sih. Oh, wow. I don't know, I mean like cuman kayak, you know, it's just nanti kita coba lah. Let's see. Daniel baru pertama kali pilates, makanya dia mau join us. So just give like not that hard. No, come on, I can do it. You can do it. Okay, so give him hard. Okay, now from here, you're just gonna round your spine. You look at bokok ini dulu. Okay, inhale and breathe. Terus dari sini lu arch lagi dulu. So arch your spine again and look forward. Good, keep doing it. Tangan kedua tutup dikit, kaki kirinya taruh di sebelah tangan kiri. kaki kiri, okay. Yep. Alright. Just keep lifting and dropping. Good, so you should feel a stretch in your right leg, right hip. Enak banget sih. Stop lagi tarik. Enak banget asli. Now stay here. Naik lagi. Naik. Oh, coba. Now, tangan kiri lu taruh di belakang kepala. You're gonna twist and reach your left arm to the ceiling. Aduh, gila enak banget. Reach your left arm to the ceiling, lurusin tangan lu. Terus ini, oh ya. Iya. Ini kayak workout terus stretching at the Balik same lagi, time. terus masuk tangannya ke dalam. Putar lagi ke atas. Think about pushing through the right arm, pulling through the left. Jadi, get that push and pull concept. Lagi, putar lagi kedua. Tadi pagi gue baru interval lari, soalnya jadi Perfect, you get a stretch. oh, so good. Dua lagi. This Two is so more. good. Satu lagi, saudara-saudara. Selama ini gue pikir pilates cuma untuk ibu-ibu, ternyata oh my god, I was wrong. Where have I been? Where have I been? And drop. Switch legs. Now you know kenapa ibu-ibu strong kan? Yeah, tell me Look about at it. this. Kalau gue udah ibu-ibu. Ya udah bisa. Ibu ya. Lu represent banget kayaknya. Iya. Di bulan Februari, ini kan lagi bulannya cinta, penuh dengan cinta gitu kan. I don't know, I mean, I want to talk about love. Okay. Right? Lu sendiri definisi cinta buat seorang Nikita Willy gitu ya, sebelum lu nikah sama setelah lu nikah itu berubah nggak? Wow, that's a hard question sih ya kalau misalkan mau olahraga ditanyain cinta tiba-tiba. Pastinya beda banget lah. Dulu waktu sebelum nikah bahkan kayaknya belum mengerti cinta. Terus kalau misalkan ngeliat cowok tiba-tiba kayaknya gue cinta nih sama nih cowok gitu. Gue cinta nih sama nih cowok. Kayak kok bisa tiba-tiba dari satu cowok ke cowok lain tuh cintanya secepat itu. Right. Abis Pindahnya itu gitu. gue cinta banget sama es krim rasa vanilla. Iya, cinta tuh kayak gampang banget pindahnya, gampang banget timbulnya, gampang banget hilangnya waktu sebelum nikah. Sebelum nikah. Cuma ternyata setelah menikah tuh kayak baru tahu, oh cinta tuh seperti ini gitu. Cinta tuh se-pure ini, se-easy ini. Se-easy? Iya. Oh, for you, love is easy? I think, yeah, for me, love is easy karena gue ngerasa comfortable with that person, so I love being in that position. Ketika lu memilih laki-laki yang tepat buat lu nikahin, dan gue sendiri juga memilih istri yang tepat untuk gue nikahin,
love becomes effortless. Iya, Ya. betul banget, betul. Tapi how did you know? Ini buat teman-teman yang lagi jomblo yang kemarin Valentinean sendirian gitu kan. Gimana cara lo akhirnya tahu bahwa Indra is the one padahal lo sempat putus juga kan? Iya. Bahkan gue taunya kalau he's the one ketika kita putus. Soalnya kadang-kadang kalau kita bersama kita tuh nggak appreciate satu sama lain. Tapi pada saat kita sudah kehilangan orang tersebut, pada saat kita putus, kita benar-benar merasa kayak, oh ternyata kenyamanan itu ada di orang itu. Gitu. Jadi nyari apa lagi? Dan kalau misalnya nyari yang lebih perfect lagi nggak akan pernah habis gitu. Makanya kayak dia pun juga berpikir yang hal-hal yang sama, makanya dia datang ke gue langsung propose. Jadi kita nggak pacaran lagi, kita langsung nikah. Udah langsung nikah. Itu jaraknya berapa sih setelah break abis itu langsung nikah itu berapa? About 3 or 4 months. Oh oke, cepet ya. Lumayan cepet. Okay, pakai untuk hands up. You can place your fingers or place your hands behind your head. Oke. Berasa kayak mau sit up ya. Okay. Now from here, lift your hips up dulu, angkat lu dulu. Oke. Sekarang giling dulu. Wow. Good, sampai upper back sini. Ya. Ya, gitu. Coba. Oke. Go a little bit slower. When you feel a tight spot. Gue ngerasain sensasi-sensasi yang gak pernah gue rasain sebelumnya. So from here, one leg goes straight to the back. Satu lagi juga nyusul ke atas. Yep. Seperti biasa, stay in this position. Inhale, breathe dulu. Now, push lutut lu ke arah bola. Diam. Hold for 5, 4, breathe, 3. Woi, tempel. 2, 1, and turun berarti. To the other side. Tangan gue dingin. Wow. Let's do the other side. Oke, kalau lebih lama lagi. Hah? Kayak ini kita biasa aja ya? Udah lu cobain lah kalau gitu. Kesel. Wow. Tuh gila, urat gue semuanya keluar loh tadi. Wow. Kayak urat kepala gue. Tapi lu lari ya? Lu suka lari? Gue gila lari banget gitu. Every day? Every day, almost every day. Four times a week Satu hari gitu. berapa? Tadi gue lari 12 kilo, besok gue lari 12 lagi. Tapi hari Minggu gue lari 30 kilo long run-nya kayak gitu. Tapi emang sih kayaknya Pilates nih penting banget sih buat stretching gue juga. Gila, but I think I am falling in love with Pilates. Iya sih. kan? Iya sih, bisa sih. Biarpun disiksa gini, this is really weird ya. Gue disiksa tapi I'm falling in love. Ya karena orang tuh kayak ngelihat Pilates tuh kayak langsung, oh that's easy. Ya. Karena pada saat dilihat kayak gampang banget, tapi Yeah. pas dicoba tuh kayak oh my god, No. hard. Yeah. No. Karena kadang-kadang yang kita train di sini nggak pernah di train sebelumnya, Iya. ya kan? Tadi kayak pantat kanan gue ini ya, sorry guys ya, tapi lu kalau misalnya bisa ngeliat gitu ya. Iya, otot yang bagian ini nih, itu benar-benar kayak kok gue ternyata bisa ya, ada Iya otot kan? di situ ya, Iya geter-geter kan? gitu. Oh biasanya lo kayak selama ini ngelatih glutes paling squat gitu-gitu kan, Right, tiba-tiba right. dikasih gerakan tadi. Gitu. Iya, iya. Wow, that's a new muscle. Guys, sebelum kita lanjut, gue ada informasi buat kalian yang mau ngedapetin HP baru di bulan Valentine ini. Caranya, upload foto di IG feed lo dengan pasangan atau keluarga atau hewan peliharaan kesayangan lo. Lalu tulis juga pesan cinta dalam caption lo. Nah, ini wajib banget nih. Follow dan tag @Oppo Indonesia, lalu tambahin hashtag Oppo Portrait of Love dan hashtag Oppo Reno 8T Series. Dan jangan lupa account IG lo jangan sampai di private, alright? Menangin Oppo Reno 8T dan hadiah menarik lainnya dari Oppo. Periodenya mulai dari 14 Februari kemarin sampai 31 Maret. I really hope penonton Sweat and Chat ini banyak yang menangin HP baru. Alright guys, good luck. So, let's get back to the show. Cinta sama Indra seperti itu. Ketika punya anak, punya Isa, gimana tuh? Cintanya berubah lagi nggak definisinya? Kalau sama Isa, lo pasti pernah dengar kata-kata true love kan? Iya. Iya. Kayaknya gue baru bener-bener tahu apa itu true love pada saat gue punya anak. Oke. Gitu. Kayak gue nggak mau banget ngelihat dia
gue cuma mau ada selalu untuk dia, gue nggak mau ngeliat dia kesusahan gitu, gue mau kayak selalu membuat dia happy. Bahkan setiap hari gue tidur, gue nggak sabar bangun untuk ngeliat mukanya dia lagi. Wow, wow, Yes. wow. Mungkin you feel the same with your kids, right? Menarik sih, karena ketika gue mencintai seseorang, tiba-tiba tumbuh rasa ketakutan juga. Kayak lu nggak akan merasa ketakutan ini kecuali lu benar-benar mencintai orang ini. Sama anak gue gitu ya. Tiba-tiba yang tadinya gue nggak terlalu peduli lah, gue nyantai aja, gue seenak jidat gue karena gue single saat itu. Tapi ketika gue punya anak, gue jadinya takut kalau misalnya anak gue tumbuh tanpa gue. Dan udah pasti yang tadi, aduh gila nih jadi bokap kok banyak kan parnoan sih lo, kayak posesif banget sama anak lu sendiri. Gue jadi bokap seperti itu sekarang, yang parnoan, posesif. Nanti kalau misalnya anak gue di jalanan sendirian gimana gitu, dia akhirnya gue jadi orang tua yang tidak mengizinkan dia untuk mandiri juga gitu misalnya. Lu kayak gitu nggak kalau misalnya sama Isa sendiri? Isa baru 10 bulan ya, Iya jadi sih, ya, jadi nggak tapi bisa. tapi selama ini yang gue ajarkan ke dia dan gue kasih tahu ke dia, ya walaupun baby tapi kita tetap ajarin baby step lah ya. Kayak you don't have to be afraid apapun itu gitu. Jadi lo harus explore, lo harus berani, lo nggak apa-apa jatuh lah atau benjol dan segala macam, nggak apa-apa. Because you have me, you have your mother, you have your father gitu. Jadi apapun yang lo hadapin, lo akan kesusahan, tapi kita berdua nih nggak akan pernah ninggalin lo berdua, nggak pernah ninggalin lo gitu. Jadi lo nggak akan kesusahan sendirian gitu. Jadi kayak mungkin kalau misalkan you guys pernah lihat kayak beberapa video-video gue, kayak gue memperkenalkan dia sama ombak lah atau main-main lumpur, dia kan pasti takut terus kayak abis itu dia kayak selalu mencari pertolongan, dia selalu nyari ke belakang. Abis itu kayak gue selalu bilang kayak it's okay, I'm here, I'm behind you, I'm right behind you. Dan gue mau itu yang akan selalu gue terapkan sampai dia bisa mati gitu. You gonna face the world, tapi you have me behind you gitu. Wow, itu that feeling of security ya, kayak lo menitipkan rasa secure tersebut ke Isa gitu, ke anak lo, sehingga dia bisa berani gitu untuk bereksperimentasi, main ombak, main lumpur, karena dia tahu kalau dia bisa menemukan si keamanan, kenyamanan di orang tuanya itu ya. Iya, karena ada satu buku yang gue baca tentang parenting, kadang-kadang baby tuh ngerasa belum secure sampai dia umur 9 bulan lahir. Gitu, karena 9 bulan dia berada di dalam perut ibunya, rahim ibunya, terus dia merasa hangat, merasa disayang gitu dan merasa aman. Jadi kita harus menciptakan rasa seperti itu juga pada saat 9 bulan dia lahir di dunia gitu. So good. And that's with the true love yang tadi lu bilang gitu. After this, 5 plank, tarik. Gua ramein dulu. Dan kayaknya butuh ini yang supaya Kayak cuman tekuk dorong. Cuma takut dorong. Betul. Pengen gue tonjok deh. Cuma tekuk dorong. Ya, Nil, bisa Nil. Jangan malu-maluin. Come on, om, bapak-bapak. saya pasti bisa. Saya pasti bisa, doakan saya. Oke. Ya, tarik. 1, tekuk. Lurus lagi. Ya, turun lagi. Dah, biar tekuk. There you go. Lurusin lagi. Diamin di sini terus. 4 lagi, saudara-saudara. Cuma tekuk dorong. 4. 3 lagi. Gampang kok Nil. 3. Cuma tekuk dorong. Lu tarik ke arah cat. 1 lagi. 1. Turun tahan di plank. Diam. 8, 7, 6, 5. One more. Last one guys. 3, 2, 1 and rest. Nangis. Ya. Tangan gue dingin. Udah kayak gue mau pingsan. Tangan gue dingin. Ini gunanya kalau misalnya udah nggak kuat gantung diri di sini.
let's talk about you and your mom then. Lu merasakan cinta itu dari nyokap lu. Can you describe that love from your mom towards you? Kenapa tadi gue mau menciptakan rasa aman ke Isa? Karena itu yang nyokap gue berikan ke gue dari gue kecil. Dari gue kecil nyokap gue nggak pernah kasih gue supir atau babysitter yang memang 24/7 sama gue. Yep. Dia harus handle gue sendiri. Yeah. Dan gue syuting waktu itu sampai dari pagi sampai pagi, dia pun tetap ada di situ. Wow. Dia nggak memberikan gue asisten gitu dan lain-lain. Karena apa? Karena dia mau memberikan rasa aman itu ke gue gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, gue selalu ngadunya ke nyokap. Nyokap tuh selalu bilang sama gue kalau dia itu tuh adalah sahabat, dia guru, dia kakak, dan pokoknya apapun you name it, what you need itu ada di saya gitu. Jadi apapun yang kamu butuh ada di saya. Jadi nggak usah minta sama orang lain, nggak usah cerita sama orang lain, sama saya aja. Sama nyokap aja gitu. cukup gitu. Dan emang sulit banget sebenarnya, to be honest ya. Kayak kita nemuin seseorang di dalam hidup kita yang ketika kita bisa curhat dan mereka tidak menghakimi. Tapi ya dari nyokap itu kan kayaknya cinta seorang ibu ya. Jadi menghakiminya pun juga tetap aja dia akan terus nerima lu apa adanya gitu, dengan segala ketidaksempurnaan lu, dengan segala kesalahan yang udah lu buat, tapi tetap aja dia akan menerima lu. Dan kayak misalkan beberapa kali waktu gue gue SMA gue dibully kan. Gue cerita sama nyokap. Terus dia nggak nanggepin apa-apa. Oh ya, dia cuma udah. Tiba-tiba tanpa sepengetahuan gue, dia memang handle itu sendiri. Dia cari siapa yang bully gitu-gitu. Dia dan teman-temannya ngasih tahu tuh anak gimana ke kepala sekolah dan lain-lain. Ya udah, and then clear. Tapi tanpa sepengetahuan gue, maksudnya kayak dia ngelakuin itu di belakang gue loh gitu. Padahal di depan gue kelihatannya dia kayak gak peduli dengan cerita gue gitu. Tapi ternyata kayak dia action gitu. Wow, rather than just talk gitu ya. Iya. What an amazing mom. Wow. Iya kan? Okay, so this is the last question. Dan maksud gue ini untuk semua kalian semua yang lagi nonton gitu ya. What is love then? Like what is a message of love? What is the portrait of love yang orang Indonesia harus bisa lihat gitu? Gue kurang pinter merangkai kata-kata sih. Cuma gue mau love itu, dan yang gue rasain dan yang gue harapkan love itu se pure itu dan se easy itu. Banyak orang-orang yang kayak dengan kata-kata cinta terus dia jadi takut gitu, terus jadinya possessive gitu. Terus jadinya kayak rasa ingin memilikinya terlalu besar gitu. Padahal harusnya se-pure itu, se-easy itu, tapi harus respectful. Dan bagaimana cara kita saling melayani gitu. Gue nggak bisa bikin kata-katanya, cuma itu yang dibayangin gue tentang cinta. Cinta gitu ya. Dan I think itu sih kayak tadi yang udah kita bahas juga gitu ya, cinta itu kadang-kadang memang harus bisa menerima ketidaksempurnaan dari orang lain. Betul. Tapi tetap kita masih bisa melayani mereka gitu. Betul. Dengan segala dysfunction, toksiknya atau apapun itu, tapi tetap. I think that's the right word. But anyway, guys, thank you so much for watching Sweat and Chat. Untuk episode kali ini, asli lu ngelihat bagaimana gue disiksa tadi ya. Ternyata Pilates is not easy, okay? It's not as easy as love. Tapi asli, Nikita, thank you so much for introducing me to Pilates, and beneran deh, gue kayaknya bakal lebih rutin sih. Pokoknya setiap kali gue Pilates, gue akan kasih lihat lo gitu, gue tag lo gitu. Yay! Daniel Pilates 2023. There you go. You know, gila gue nanti kayak Dalsim. Yoga itu. Alright, bye guys, see you again. Bye.